Kami dari kampus SLA mengucapkan selamat bertemu kepada sahabat-sahabat semua, batamang-batamang yang ada. Kita tentu berbahagia oleh karena Tuhan sudah menyertai kita semua. Pada malam hari ini saya sangat senang sekali. Tadi sudah diperkenalkan akan keluarga kami. Dan saya boleh sampaikan sebenarnya bukan 2 anak. Saya punya anak 5. Jadi yang pertama itu Andrew almarhum yang meninggal pada 2 April 2020 kemarin. Dan yang kedua adalah Alicia. Yang ketiga adalah Christine yang dekat saya di foto itu. Kemudian Alice yang ada dekat mamanya. Dan Amy atau Amazing yang ada di tengah-tengah. Oke. Tentu kita juga ingin menyampaikan salam dari guru dan siswa-siswi di SLA. Mereka sangat senang sekali menyapa akan teman-teman yang ada di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti akan KKR pada kesempatan ini. Dan juga tentu kita berterima kasih banyak kepada panitia yang sudah menginisiasi akan KKR ini, Batamang di dunia sampai di sorga. Dan pada malam hari ini kita akan membahas Batamang jadi terima dengan iman. Tentu proses Batamang ini yang pada awal atau pada malam pertama, kami sudah sampaikan bahwa Batamang ini adalah proses interaksi dan saling menerima antar kita sesama tanpa memandang status sosial, tanpa memandang status pendidikan, ataupun ras, agama. Kita semua ini Batamang. Dan tentu juga kita harus berteman, Batamang dengan Yesus. Kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Batamang jadi terima dengan iman. Sejak manusia ada di Taman Eden pada waktu mereka berdosa, mereka itu sudah diusir dari Taman Eden. Tetapi ada satu janji daripada Tuhan sendiri, apabila manusia yang pertama ini, ataupun dengan keturunannya, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka, mereka itu akan mendapatkan kesempatan untuk dapat diselamatkan, yaitu dengan beriman. Beriman artinya kita percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan untuk kita dapat menerimanya. Memang di atas dunia ini tentu ada begitu banyak pergumulan kehidupan kita. Ada begitu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tetapi semuanya itu saya percaya adalah untuk mengikis akan karakter-karakter kita yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mengizinkan akan pencobaan-pencobaan yang akan kita hadapi dengan tujuan adalah untuk memurnikan tabiat kita. Sama seperti emas, untuk mendapatkan emas yang murni, maka perlu masuk ke dalam dapur api untuk memurnikan akan kotoran-kotoran, untuk mendapatkan emas yang murni. Sama seperti dengan kita, untuk memurnikan akan tabiat kita, maka kita akan dimasukkan ke dalam dapur api pencobaan untuk mendapatkan tabiat yang murni. Karena apa yang kita akan masuk bawa ke dalam kerajaan surga adalah tabiat kita, adalah karakter kita, bukan harta kita, bukan nama besar kita, ataupun apa yang pernah kita dapatkan di atas dunia ini. Tetapi adalah perubahan daripada karakter kita. Dan tentu ini menjadi impian kita di dunia. Ya, kita menginginkan satu keluarga yang harmonis, kemudian kita memiliki kendaraan, kita memiliki rumah, kita dapat bertamasya, kita memiliki waktu, dan kita memiliki uang. Ini merupakan impian kita di atas dunia ini. Dan seringkali orang juga melompokan begini.
ada waktu, tetapi tidak punya uang. Ada yang memiliki uang, tetapi tidak memiliki waktu. Ada yang tidak memiliki waktu dan juga tidak memiliki uang. Dan tentu kita menginginkan kita memiliki waktu untuk diri sendiri dan juga kita memiliki uang. Uang itu relatif bagi kita. Ini impian kita di atas dunia. Nah, semua hal-hal yang bersifat duniawi ini akan berakhir di atas dunia. Yang akan kita inginkan yaitu kedamaian yang abadi, seperti yang Tuhan Yesus telah janjikan bagi kita semua. Dan semua ini akan diterima dengan iman. Manusia kadang-kala melihat yang fakta, yang kelihatan di depan mata mereka. Tetapi ada satu janji yang telah diberikan kepada kita, yaitu untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, di mana tidak ada lagi ratap tangis penderitaan, tidak ada lagi ketakutan seperti sekarang ini, ketakutan kepada COVID-19. Itu akan berlalu. Tanaman-tanaman, buah-buahan ataupun tumbuhan yang ada di surga akan menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan seperti pada gambar yang ada ini, kita bisa melihat bagaimana satu proses pembangunan dari chapel ataupun gereja yang ada di SLA yang sementara dalam proses ini. Ini tentu saja belum sempurna. Ada proses. Dengan iman kepada Tuhan, saya sangat yakin bahwa kita akan menuju kepada kesempurnaan. Sama seperti dengan bangunan yang ada ini. Bangunan yang ada ini dalam proses untuk menuju kepada kesempurnaan manusia. Yang tentu saja ini akan mengalami proses di mana kita akan membangun mulai dari fondasinya, kemudian kita membangun akan yang namanya rim balaknya, dan terus naik ke atas sampai kepada penutupnya ataupun seng sebagai penutup. Dan setelah itu, setelah finishing, kita akan mulaikan atau proses finishingnya itu mulai dari bagian atas sampai turun ke bagian yang paling bawah. Dan ini saya boleh katakan ini yang berhubungan dengan keselamatan pribadi kita. Kemudian iman juga itu ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Karena kita sangat yakin dan percaya bahwa untuk memberikan kepada kita kebahagiaan perlu kita bekerja. Orang yang tidak bekerja itu artinya orang yang boleh saya katakan tidak bahagia. Nah, untuk melengkapi kebahagiaan kita di atas dunia, maka kita perlu bekerja. Dan saya boleh sampaikan di sini bahwa yang berhubungan dengan keselamatan pribadi itu adalah merupakan hak asasi ataupun pilihan daripada kita semua. Tuhan sudah mengulurkan tali keselamatan. Apakah kita mau menerimanya atau tidak, itu tergantung daripada kita masing-masing. Jika kita sudah merasa kita berdosa, maka hati nurani kita ini akan digerakkan oleh Roh Kudus. Maka yang namanya motif yang tidak suci, hati yang kotor, kehidupan yang telah dipenuhi dengan dosa, dan rasa mementingkan diri sendiri, kita tentu rindu untuk diampuni. Kita tentu rindu untuk dibersihkan. Dan kita tentu rindu untuk dilepaskan dari dosa tersebut. Seperti yang tercatat di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 44.1. Ini merupakan kerinduan kita semua. Kita yang memiliki hati nurani. Hati nurani adalah jembatan dari Allah untuk berbicara kepada kita. Sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang telah kita terima selama kita ada di atas dunia ini. Dan itu akan berbicara keras. Tetapi kalau kita tidak mendengarkan hati nurani kita, maka lama-lama hati nurani ini akan menjadi tumpul. Hati nurani ini lama-lama tidak akan lagi mendengarkan akan bisikan daripada Roh Kudus. Kemudian yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai ibadah. Sebagai iman kita bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan di atas dunia ini, maka kita harus bekerja. Kita boleh melihat bagaimana guru-guru kita bekerja bersama-sama. Baik di dalam membangun akan
Ka'bah ataupun gereja. Mereka bekerja bersatu padu, meratakan tanah. Kemudian ada pengajaran-pengajaran juga kepada para siswa-siswa untuk bekerja, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Maka kami semua di sini berusaha sedapat mungkin untuk bekerja bersama-sama. Karena dengan kita bekerja bersama-sama, hasilnya akan lebih baik dan lebih sempurna. Nah, kita kembali kepada yang namanya the secret of success di dalam kehidupan, yaitu the secret of success is the union of divine power with human efforts. Bagaimana kita bisa sukses di atas dunia ini adalah gabungan dengan kuasa ilahi dengan usaha kita manusia. Jadi mujizat itu akan datang apabila kita sudah melakukan bagian kita. Maka Tuhan akan memberikan mujizat-mujizat yang kadangkala kita tidak pahami bagaimana mujizat itu datang. Tetapi saya sangat yakin apabila kita berdoa, bekerja dengan sungguh-sungguh, maka mujizat itu akan datang kepada kita. Lebih lanjut, yang engkau perlukan di atas dunia ini adalah kedamaian. Uang tidak dapat membelinya, intelek juga tidak dapat memperolehnya, kebijaksanaan tidak dapat mencapainya. Engkau dan saya tidak akan pernah memperolehnya dengan usaha kita sendiri. Kadangkala kita berusaha sekuat tenaga, kadangkala kita bekerja dengan sekuat tenaga, sehingga kita melupakan akan keluarga kita melupakan akan kesehatan kita. Tetapi kalau kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan, maka segala usaha kita ini akan berhasil dengan baik. Saya sangat percaya itu. Dan Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita untuk memilih, untuk bersama-sama, bekerja bersama-sama dengan Tuhan, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan janji Allah, di dalam Yesaya 1 ayat 18, kita ini manusia yang tadinya tidak layak. Tadinya kita ini memiliki yang namanya kebenaran bagaikan kain lara. Kalau orang Manado katakan kain terapu. Jikalau segala dosamu bagaikan warna kermisi sekalipun, niscaya ia itu akan menjadi putih seperti salju. Jikalau ia itu merah patmas sekalipun, niscaya itu akan menjadi putih seperti bulu kambing domba. Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Kata Yesus di dalam Markus 11 ayat 24, barang apa yang kamu pohonkan dan pinta, jikalau kamu yakin seolah-olah kamu sudah terima, niscaya kamu akan beroleh atau memperolehnya. Jadi di sini jelas sekali bahwa Tuhan memberikan janji kepada kita bahwa apa yang kita sudah pohonkan dan kita minta, kita harus yakin bahwa itu kita sudah terima. Kita sudah terima, maka niscaya itu akan kita peroleh. Tentu dengan kita harus sudah bertobat, seperti pada pelajaran pada hari ataupun pada semalam. Kita harus bertobat. Kita harus bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita. Maka kita percaya, kalau kita berdoa kepada Tuhan, barang apa yang kita pohonkan, barang apa yang kita mintakan daripada Tuhan, jikalau kita sudah yakin seolah-olah kita sudah terima, niscaya itu kita sudah akan memperolehnya. Apa saja yang kita inginkan di atas dunia ini, pasti Tuhan akan berikan, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan jikalau itu memang untuk kebaikan kita, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Mulai saat itu, engkau bukan lagi milikmu sendiri. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, kita sendiri telah dibeli dengan harga tunai, bahwa kamu sudah ditebus dari kehidupanmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang akan binasa, seumpama dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mulia, yang seperti darah anak domba yang tiada bercacat, yang tiada bercelah dan tiada bercacat, yaitu darah Yesus Kristus. Dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18 dan yang ke-19. Bahwa aku menghapuskan segala kesalahanmu seperti awan dan segala dosamu seperti kabut. Hendaklah engkau kembali kepadaku, karena akulah penebusmu. Yesaya 55 ayat 7.
dan Yesaya 44 ayat 22. Jadi Tuhan akan melupakan segala dosa-dosa kita. Manusia seringkali mengingat akan kesalahan kita pada masa yang lalu. Ataupun kita seringkali diintimidasi oleh setan akan kesalahan-kesalahan yang kita telah buat pada masa yang lalu. Tetapi Tuhan tidak pernah mengingat akan kesalahan-kesalahan kita pada masa yang lalu. Seberapa jelek atau seberapa besar dosa-dosa kita di masa yang akan lalu, Tuhan akan melupakannya. Kita mendapatkan pengampunan yang sempurna daripada Tuhan. Oleh sebab itu, pada waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, dengan iman kita, yakinlah bahwa Tuhan sudah melupakan akan masa lalu kita yang penuh dengan hal-hal yang kurang berkenan kepadanya. Dan itu kita sangat percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kelegaan, Tuhan memberikan kepada kita kedamaian. Semuanya itu kita terima dengan iman kita. Yang di dalam Dia itu kita beroleh penebusan oleh sebab darahnya, yaitu keampunan segala dosa menurut kelimpahan dan anugerahnya, dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Malam hari ini, apabila kita menyadari bahwa adalah panggilan daripada Yesus kepada kita, bukalah hati, terimalah Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Apapun dosa kita, apapun masa lalu kita, terimalah Yesus sebagai juru selamat pribadi kita masing-masing. Adalah menjadi doa dan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Malam hari ini, waktu Indonesia dan sekitarnya, dan pagi hari untuk waktu Amerika Serikat, kami datang kepadamu Tuhan, memohon kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, untuk kiranya Tuhan boleh mengampuni dosa-dosa kami. Sebagaimana janji Tuhan, Tuhan akan membuang segala dosa-dosa kita sejauh timur daripada barat. Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih oleh karena kesempatan bagi kami pada kesempatan ini menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi kami, dan kami sangat yakin kami sudah dibenarkan. Melalui proses pembenaran, kami telah menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi kami. Tuhan sudah melupakan akan dosa-dosa kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, memberkatilah kami Tuhan pada kesempatan ini. Memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan juga berikanlah kepada kami kebahagiaan. Dan kami percaya pada malam hari ini kami sudah menerimanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Though the trials come, though the road seems long, it is in the valley His arms are strong. When we lean on Jesus in all that we do, His grace will lead us through. His grace is sufficient. His mercy full and true. Till all have heard, we'll stand on His word.
throne of grace and see our Savior face to face. Our help through the ages, our hope to come. His grace will lead us through. His grace is sufficient. His mercy full and true. Till all have heard, we will stand on His word. His grace will lead us through. Oh, grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse freely. Oh, grace, grace, infinite grace, grace that is greater than our sin. Till all have heard, we will stand.